Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Saputra dengan NIM 22550450113 dari Regular Suara Bandung angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi dengan konten yang berisi alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Yang ketiga, tahapan pengambilan data dari alat peraga. Yang keempat, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Baik, untuk alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas, itu ada timbangan, vibrometer, pegas, dan juga redaman. Untuk komponen-komponen yang digunakannya ada pegas, redaman, dan juga beban. Poin ketiga yaitu tahapan pengambilan data dari alat peraga. Untuk tahapan pengambilan data dari alat peraga terdapat pada bab 3 pada flowchart skema proses. Yang pertama yaitu mulai, siapkan alat dan bahan, ukur massa benda, pasang sensor getaran, memberi simpangan awal, amati respon getaran, catat data, dan selesai. Untuk penjelasan skema prosesnya yaitu pada tahap mulai, proses praktikum dimulai dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan getaran mekanik seperti alat dan komponen yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Tahap ini menandai awal dari seluruh rangkaian kegiatan praktikum. Tahap kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Pada tahap ini praktikan menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat peraga getaran, sistem pegas massa, redaman, dan motor unbalance. Hanya saja pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang penggunaan motor unbalance. Alat ukur yang digunakan yaitu vibrometer untuk mengukur amplitudo getaran dan juga timbangan untuk mengukur massa benda. Bahan yang digunakan yaitu massa, yaitu beban dengan massa yang nanti akan diukur dengan timbangan, dan juga perangkat lunak untuk pengambilan data yang sudah terinstal pada laptop. Pada tahap ketiga, untuk mengukur massa benda, di tahap ini praktikan mengukur massa benda yang akan digunakan dalam percobaan. Massa benda merupakan parameter penting dalam analisis getaran mekanik. Pengukuran masih dilakukan menggunakan timbangan dan hasilnya dicatat untuk digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Pada tahap keempat yaitu memasang sensor getaran. Setelah massa benda diukur, langkah selanjutnya adalah memasang sensor getaran atau vibrometer pada sistem. Sensor ini berfungsi untuk mengukur amplitudo dan frekuensi getaran yang terjadi pada sistem, serta pastikan sensor terpasang dengan benar dan terhubung ke perangkat lunak untuk pengambilan data. Pada tahap kelima, berikan simpangan awal. Di tahap ini praktikan memberikan simpangan awal pada sistem. Simpangan awal ini bisa berupa perpindahan massa dari posisi setimbang, misalnya menarik pegas sejauh 15, 25, atau 35. Simpangan awal ini akan memicu sistem untuk bergetar. Tahap selanjutnya yaitu tahap 6, mengamati proses respon getaran. Setelah sistem diberikan simpangan awal, praktikan mengamati respon getaran yang terjadi. Respon getaran dapat diamati melalui amplitudo getaran, yaitu besaran simpangan maksimum yang terjadi, atau frekuensi getaran, yaitu jumlah getaran per satuan waktu. Pengamatan dilakukan menggunakan sensor getaran yang telah dipasang sebelumnya. Data yang diperoleh akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu catat data. Pada tahap ini praktikan mencatat semua data yang diperoleh selama pengamatan, yaitu data yang dicatat meliputi nilai amplitudo getaran, frekuensi getaran, dan waktu pengamatan. Data ini akan digunakan untuk menganalisis pembuatan laporan praktikum. Pada tahap 8 yaitu tahapan selesai, yaitu proses praktikum diakhiri setelah semua data berhasil dicatat dan dianalisis. Tahapan ini menandai akhir dari rangkaian kegiatan praktikum getaran mekanik. Data-data yang didapat pada praktikum getaran mekanik yaitu di modul 1 getaran bebas tak teredam. Pada praktikum tersebut didapatkan data yaitu XA atau titik awal benda, titik awal pegas,
setelah diberi beban yaitu 11,5 cm atau dikonversi ke dalam meter 0,115 meter. Dan XB merupakan simpangan pegas setelah diberi beban. Mohon maaf tadi untuk XA berarti panjang pegas sebelum diberi beban, dan XB yaitu panjang pegas setelah diberi beban. Untuk XB1 didapatkan 13 cm atau 0,13 meter, didapatkan dari massa benda dengan 0,78 kg. Begitupun dengan XB2 13,5 cm atau 0,135 meter, didapatkan dengan massa benda 0,915 kg. Untuk XB3 didapatkan 12,5 cm atau didapatkan dari massa benda 0,675 kg. Untuk rumus-rumus yang digunakan yaitu rumus pertama adalah K, yaitu untuk mencari konstanta pegas, didapatkan dari F per delta X. Untuk mendapatkan F kita menggunakan massa dikali gravitasi dengan satuannya Newton. Untuk delta X didapat dari XB, yaitu pegas setelah diberi beban dikurangi XA dengan pegas sebelum diberi beban dalam satuan meter. Untuk FR yaitu frekuensi rata-rata adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 dibagi 5 dengan satuannya Hz. Didapatkan beberapa data di sini, itu untuk simpangan awal. Untuk simpangan awalnya yang 15 mm dengan massa benda 0,78 kg dengan kekakuan pegas 503,33 Newton per meter, didapatkan rata-rata frekuensi adalah 1583. Untuk benda kedua dengan berat 0,915 kg didapatkan frekuensi 1429 Hz. Untuk benda ketiga dengan massa 0,675 kg didapatkan frekuensi 1055 Hz. Dan untuk simpangan awalnya 25 mm pada benda 1 didapatkan 976,7 Hz, benda 2 didapatkan 942,2 Hz, benda 3 didapatkan 1474 Hz. Untuk simpangan awal 35 mm, benda 1 didapatkan 348,4 Hz, benda 2 didapatkan 1520 Hz, dan benda 3 didapatkan 421,9 Hz. Pada poin keempat yaitu menjelaskan tahapan untuk mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Berikut ini merupakan software Octave yang akan digunakan untuk menjelaskan poin keempat. Pertama-tama kita mendownload dulu untuk fungsinya, yaitu vtb1/1_1.m. Lalu kita masukkan ke dalam file browser kita dan kita running fungsinya. Setelah itu kita masukkan variabel yang akan kita hitung dan ubah menjadi grafik. Untuk komanya terdapat contoh di sini, yaitu vtb1_1 dalam kurung m, c, lalu k, x0, v0, tf. Ini adalah total time of the response atau waktu yang akan dihitung. Untuk m merupakan massa benda, untuk c merupakan redaman atau damping, dan untuk k merupakan stiffness atau konstanta pegas. Untuk x0 adalah represent the initial condition of the represent total time of the response. Untuk x0 yaitu simpangan awal, simpangan awal. Untuk v0 adalah kecepatan awal. Lalu setelah kita memiliki semua data tersebut, kita masukkan komen vtb1_1 kurung buka. Di sini saya akan menggunakan benda dengan massa 0,675 kg. Masukkan massa bendanya 0,675. Untuk C nya
karena kita tidak menggunakan redaman, tidak menghitung menggunakan redaman, kita masukkan saja 0. Untuk K nya konstanta pegas yang didapatkan yaitu 503,33 Newton per meter. Kita masukkan 503,33. Untuk V0 kecepatan awal, karena pada saat pengukuran tidak terdefinisi, kita hitung saja 0, masukkan saja 0. Untuk TF atau time of the response-nya kita memasukkan saja sebagai contoh 10 detik, lalu kurung tutup. Setelah itu kita enter. Maaf, terdapat kesalahan, yaitu saya melewatkan X0 yang merupakan simpangan awal. Kita ketik ulang TD1_1 dengan massa 0,675 kg dengan redaman 0, konstanta pegasnya 503,33 Newton per meter, dengan simpangan awalnya 15 mm, dan untuk kecepatan awal tidak terdefinisi, dan waktu pengambilan datanya kita simulasikan dalam 10 detik. Kurung tutup dan kita enter. Berikut adalah data grafik yang didapatkan dari benda dengan massa 0,675 kg dengan simpangan awal 15 mm dan kekakuan pegasnya yaitu 503,3 Newton per meter dengan rata-rata frekuensinya 1055 Hz. Didapatkan grafik seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.